Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Yang paling parah sekarang, ini ustadz ini juga sama nih, sesama ustadz ini saling celah. Ini kan bahaya ini. Ini kalau ustadznya sudah saling celah, bagaimana muridnya? Kalau ustadznya sudah saling tuduh, bagaimana muridnya? Ente ini ngajarin apa gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa kembali membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli sang singa aswaja, bahwa mencaci maki Wahabi akan mendapatkan pahala, bahkan lebih afdol dari wiridan. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya di depan para jamaahnya beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, pria kelahiran Jember itu menceritakan tentang kebiasaan dari Ustadz Abnun Aziz sebelum mengajar kepada para muridnya. Para muridnya akan diajak untuk bersama-sama untuk memaki kelompok Wahabi dengan kata-kata yang kasar, seperti Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, dan kata kasar yang lainnya. Lebih lanjut pria kelahiran 1975 tersebut menambahkan, dengan kita mencaci maki Wahabi dengan kata-kata yang kasar, maka kita akan mendapatkan pahala, dan hal tersebut sama dengan wiridan, bahkan lebih afdol dari wiridan. Menyebut kelompok Wahabi hantu banyu lebih afdol daripada wiridan, hal tersebut supaya semua orang tahu bahwa Wahabi merupakan hantu air. Kata Ustadz Idrus Ramli dalam ceramahnya di hadapan para jamaah. Berikut kita dengarkan ceramah dari Ustadz Idrus Ramli tentang hal tersebut, diambil dari channel YouTube Dakwah YT. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wiridan atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibarat tali pengikat yang menghubungkan hati kita dengan Sang Pencipta. Perintah untuk senantiasa berzikir juga terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Lantas benarkah apa yang disampaikan Ustadz Idrus Ramli, bahwa mencaci maki kelompok Wahabi lebih afdol dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah perkataan Idrus Ramli hanya karangan belaka, dan hanya sebuah fitnah yang tak ada bukti kebenarannya? Terlepas benar atau tidaknya hal tersebut, dalam ajaran Islam kita dilarang untuk mencela orang lain, apalagi sampai mencaci maki dengan kata-kata yang kasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Artinya kalau ada orang mencela kita, atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita, dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Tuh. Itu jelas rumus dari hadis Muslim. Jelas, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Atadruna al-muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut saat di akhirat? Ya qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang enggak ada uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, garis bawahi. Al-muflisu min ummati, umatku yang bangkrut itu. Nabi tidak menyebut umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa alaihi wassalam. Tapi ummati, maksudnya ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, cuman saya yang melanggar ketentuanku, melewati rambu-rambuku, sehingga bangkrut di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin nakirah. Dia datang hari kiamat dengan pahala salat yang banyak. In itu nakirah. In. Banyak maksudnya. Maksudnya apa? Rajin salat fardu, rajin salat sunnah, tahajud rajin. Bahkan bisa share. Ukhti, jangan lupa duha, pahalanya begini. Jangan lupa tahajud malam, pahalanya begini. Wasyamin, mulai rajin puasa.
Biasanya Ramadan aja, sekarang mulai berubah. Mohon maaf, tambah Seninnya, Kamisnya, ayam melgatnya. Ya, wa zakatin, mulai kepikiran zakat, infak dan sebagainya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hada. Cuman sayang, dia salah belajar, ilmunya belum tuntas. Dia juga senang mencela. Syatama hada. Betul memang rajin ibadahnya, salatnya rajin, cuma celaannya juga rajin. Cela ini, cela itu, ya, hina ini, hina itu, rendahkan itu. Wa qadhafa hadha, menuduh ini, A, B, C dan sebagainya. Ini yang paling parah sekarang, ini ustadz ini juga sama nih, sesama ustadz ini saling cela. Ini kan bahaya ini. Ini kalau ustadznya sudah saling cela, bagaimana muridnya? Kalau ustadznya sudah saling tuduh, bagaimana muridnya? Ente ini ngajarin apa gitu kan? Saya bingung nih fenomena sekarang nih, ustadz saling mencela, ada yang menuduh dan sebagainya. Ini yang ngajarin apa sebenarnya? Kenapa nggak Anda duduk sesama ustadz kalau punya persoalan? Duduk, selesaikan. Anda punya beda pandangan, duduk di situ, bicara. Jangan sampaikan ke muridnya begini, muridnya begitu, kemudian muridnya bertengkar. Ini ngajarin apa sebetulnya? Quran yang mana yang Anda pelajari? Hadis yang mana yang Anda dalami? Ada di hadis ngajarin saling mencela? Tunjukkan pada saya. Dulu para ulama kita meminta muridnya untuk saling belajar ke Syekh Anu, belajar ke Syekh Anu, belajar ke Ustadz Anu. Makanya banyak ulama kita itu bahkan merekomendasikan anaknya belajar di Syekh yang lainnya. Kamu belajar ke sini, kamu belajar ke sini. Sekarang kok bisa terjadi? Jangan belajar ke sini, jangan belajar ke situ. Belajar di sini aja. Ya Anda belajar dari mana? Kalau beda pandangan ya sampaikan. Kita mempraktekkan yang ini, mereka pakai yang itu, dalilnya begini. Menurut kita yang kuat begini. Kalau mereka praktekkan ada dalilnya nggak apa-apa. Itu lebih bagus ketimbang Anda mengatakan yang benar, yang ini, yang lain salah semua. Awas, hati-hati. Ketika murid menyimpulkan hanya guru ini yang benar dan yang lain salah semua, ketika guru itu berbuat salah, maka tidak ada yang bisa membenarkannya. Dan sifat manusia bukan maksum, dia bisa berbuat salah. Makanya Anda pun belajar pada guru-guru yang lain supaya luas wawasannya. Luas. Saya anjurkan Anda belajar, silahkan. Banyak ustaz-ustaz yang bagus-bagus ya. Ambil ilmunya, pelajari dengan baik. Kalau ada perbedaan, tanyakan pada saya, tidak apa-apa. Nanti saya jelaskan. Oh, ini mungkin begini, ini amalkan ini. Kalau sepakat dengan ustaz itu, silahkan amalkan pakai ustaz itu. Enggak apa-apa. Apa yang saya sampaikan yang saya amalkan. Kalau Anda misalnya merasa yang lain lebih kuat, amalkan saja. Tidak harus Anda sama dengan saya. Yang penting dalilnya berada pada tersambung dengan Rasulullah SAW. Itu paling bagus. Anda ini belajar apa gitu? Itu catatan paling penting yang harus kita pahami. Jelas ya? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.